keenam, ya, dari sunnah berwudu adalah taqdimul yumna 'alal yusra, yaitu mendahulukan ya bagian yang kanan daripada yang kiri. Kemudian yang ketujuh, di antara sunnah berwudu yaitu taslisul ghusli fil wajhi wal yadaini war rijlaini, ya. Kemudian yang ketujuh dari sunnah berwudu yaitu mencuci bagian wajah, kedua tangan dan kaki sebanyak 3 kali. Sebanyak tiga kali. Adapun bagian kepala itu hanya diusap 1 kali saja. Dan ini yang tetap dari prakteknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah kita sebutkan kemarin kan, sudah kita jelaskan bagaimana cara mengusapnya, yaitu dimulai dari mana? Dari awal tumbuhnya rambut ini, ya, kita tarik ke belakang sampai tengkuk, kemudian ditarik lagi ke depan, kemudian apa? Ya, mengusap bagian apa? Bagian telinga, ya. Dan kata mereka di sini fal wajibu marratan wahidan. Ya. Adapun yang wajibnya itu mencuci 1 kali tok. Ya. Hanya mencuci 1 kali saja. Lebih dari 1 hukumnya sunnah. Lebih dari 1 kali hukumnya sunnah. Dalilnya adalah perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ya berwudu mencuci wajah, kedua tangan dan kedua kaki, ya marratan marrah, sekali-sekali, ya 2 kali dan 3 kali. Dan kata para ulama, jangan lebih daripada 3 kali mencucinya. Jangan lebih ya dari 3 kali, karena saking semangatnya saya pokoknya semangat. Iya, jangan lebih daripada 3 kali, karena itu termasuk perbuatan yang melampaui batas, ya, termasuk dari perbuatan yang melampaui batas. Kemudian yang terakhir, ya, dari sunnah berwudu yaitu yang ke-8, yaitu zikrul warid ya ba'dal wudu, yaitu membaca zikir setelah berwudu. Ya, membaca zikir setelah berwudu. Ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah menyempurnakan wudu sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disunnahkan membaca doa berikut ini, ya, yaitu doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya, dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi ditambahkan Allahumma ja'alni ya minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, ini tambahan dari riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Dan di dalam hadis ini disebutkan, ya, barang siapa yang dia selesai berwudu kemudian dia mengucapkan doa ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, illa futihat lahu abwabul jannah thamaniyah, kecuali kata Nabi yang akan dibukakan pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyiha syai', ya, dan dia ini masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan, ya. Maka ini ganjaran, ya, ganjaran. Nah, akan apa? Dibukakan untuknya pintu surga yang 8, dan dia masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Maka ini adalah apa? Peluang yang besar. Peluang yang besar bagi seorang muslim. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala yang besar. Ya, berupa penawaran, yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala melalui pintu surga mana yang dia inginkan. Dan hendaknya perkara yang seperti ini jangan sampai disia-siakan. Kan pendek loh. Asyhadu an la ilaha illallah, ya, wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanallah, ini ganjarannya luar biasa. Ya, dibukakan pintu surga yang 8, subhanallah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnah, ya, ini luar biasa sekali. Ini diantara apa? Sunnah-sunnah di dalam berwudu.
Kemudian kita masuk pembahasan yang selanjutnya, al-mas'alatus sadisah, ya, permasalahan yang keenam di dalam bab yang kelima dari bab wudu ini. Kita masuk fi nawaqidhi, yaitu pembatal wudu, ya, pembatal wudu. Apa saja sih pembatal wudu itu? Ya, wan nawaqid hiya al asya'u allati tubtilul wudu wa tufsiduhu. Ya. Permasalahan yang keenam yaitu pembatal wudu. Ya. Namanya pembatal itu adalah sesuatu yang dapat membatalkan wudu dan dapat merusaknya. Wahya sittatun, dan dia ada 6. Ya, dan dia ada 6 poin yang akan mereka sajikan di sini. Yang pertama disebutkan oleh penulis al-khariju minas sabilaini. Ya. Yang pertama dari pembatal wudu ini al-khariju minas sabilaini, yaitu adanya sesuatu yang keluar dari dua jalan. Sesuatu yang keluar dari dua jalan, ya, min makhrajil bauli wal ghaid. Ya. Maksud dua jalan di sini yaitu dari tempat keluarnya air kencing ataupun, ya, tempat keluarnya kotoran. Ya, tempat keluarnya kotoran. Sedangkan benda yang keluar itu, ya, baik berupa apa? Wal kharij, adapun yang keluar itu imma ayyakuna baulan au ghaitan au manian au madian au dam istihadhah. Ya. Kata mereka, sedangkan benda yang keluar dari dua jalan ini, ya, yaitu bisa berupa kencing atau tinja atau mani atau madi atau darah istihadhah atau rihan kentut, ya, baik banyak atau sedikit. Maka, ya, jika salah satu dari benda-benda ini keluar, ya, maka jikalau salah satu dari ini keluar dari kubul atau dubur, maka akan membatalkan wudunya seseorang. Dan di sini para ulama menyebutkan bahwa apa yang disebutkan dalam buku ini tadi, satu darinya adalah merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Yaitu keluarnya darah istihadhah. Keluarnya darah istihadhah. Adapun yang lainnya seperti keluarnya mani, keluarnya madi, kencing, BAB, kentut, ya, mereka para ulama sepakat bahwa ini membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Adapun darah istihadhah ini masih dalam pembicaraan para ulama. Ya, apakah dia membatalkan wudu ataukah tidak ketika darah istihadhah ini keluar? Dan para penulis di sini, para penulis di dalam kitab ini, mereka memasukkan keluarnya darah istihadhah termasuk dari pembatal wudu. Ya, nanti akan kita bahas apakah darah istihadhah ini membatalkan wudu ataukah tidak. Sebelum kita berbicara tentang darah istihadhah, di sini kita ingin memberikan, ya, perbedaan antara mani dengan madi. Dan juga ada madi, ya, ada, ya, mani, madi, dan juga apa? Wadi. Ya, dimana air mani, ya, kalau secara warna itu bentuknya berbeda dengan madi dan wadi. Ini berbeda. Ya, dimana warna air mani itu dia berwarna keputihan dan dia juga agak kental. Adapun untuk wanita, ya, untuk wanita yang namanya air wani itu berwarna kekuningan, ya, warnanya agak soproh kekuningan, tidak terlalu kental. Ini penjelasan fikihnya seperti itu. Dan keluarnya air mani, ya, itu dengan memancar dan diiringi dengan apa? Kelezatan. Diiringi dengan kelezatan. Dan dia keluarnya air mani ini dengan syahwat, ya,
dengan dorongan syahwat. Adapun hukumnya, air mani itu hukumnya adalah ya suci, tidak najis. Ya, suci tidak najis bila mengenai pakaian. Ya. Jika kondisi mani itu masih basah, maka cukup dicuci saja. Ya, kalau sudah kering, maka cukup dikerik saja. Ya, nggak usah dibasuh, cukup dikerik saja. Sebagai hal ini pernah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun mani ini dia bukan hanya menjadi sebab hadas kecil, tapi juga dia menjadi hadas besar. Di mana ketika ada seseorang yang keluar air mani, baik dengan sebab keluarnya itu dengan hubungan suami istri atau dengan apa? Dengan mimpi basah, maka menghilangkan hadasnya dengan cara apa? Dengan cara mandi janabah, dengan cara mandi junub. Ya. Adapun zat mani itu sendiri kata para ulama itu tidak najis. Ya, itu tidak najis. Adapun madhi ya ini dia adalah cairan yang keluar dari kemaluan baik laki-laki ataupun perempuan. Dan madhi ini dia berwarna putih, ya encer dan juga agak lengket. Dan keluarnya madhi ini didorong oleh syahwat. Dia didorong oleh syahwat dan tidak merasakan apapun ketika keluarnya. Berbeda dengan apa? Air mani. Ada kelezatan keluarnya. Tapi kalau madhi ini dia tidak ada kerasa apapun. Ya. Adapun hukumnya, madhi itu hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Jadi kalau terkena pakaian atau badan maka harus dicuci. Jadi apabila terkena pakaian, ya cukup diperciki air ya pada pakaian yang terkena air madhi tersebut. Adapun wadi dan ini pula keluar dari kemaluan. Maka wadi ini adalah cairan yang berwarna bening, ya tapi agak sedikit keruh, disebutkan seperti itu ya. Nah, dan keluarnya wadi ini biasanya kebanyakannya itu setelah buang air kecil. Ya, setelah buang air kecil dan dia tidak memiliki bau. Biasanya keluarnya ini ya paling setetes 2 tetes saja. Ya, setetes 2 tetes saja. Nah, adapun hukumnya wadi ini najis, ya. Hukumnya adalah najis dan wajib berwudu darinya. Ya, wajib berwudu darinya. Kemudian kita kembali kepada permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama tadi. Jadi kita sebutkan tadi bahwasanya yang keluar dari 2 jalan tadi apa? Bisa berupa apa? Kencing, kemudian bisa berupa kotoran, bisa berupa air mani, baik itu madhi dan juga darah istihadhah. Ya, dan juga kentut. Maka darah istihadhah ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ini yang diperselisihkan. Jadi darah istihadhah di kalangan wanita ada yang mengeluarkan darah dari farjinya. Ya, keluar dari farjinya. Ini apa? Darah ini di luar kebiasaan bulanannya. Ya, di luar kebiasaan haid. Atau karena sebab apa? Kelahiran, seperti apa? Nifas. Nah, maka darah ini diistilahkan sebagai darah istihadhah, yaitu darah yang keluar, yaitu apa? Di luar kebiasaan seorang wanita, ya, di luar kebiasaan haidnya. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwasanya istihadhah itu beliau memberikan definisi adalah darah yang mengalir dari kemaluan wanita dan bukan pada waktunya. Dan keluarnya ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dari urat, ya, dari urat. Dan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mensifatkan, kata beliau rahimahullahu taala, yang namanya darah istihadhah
dia adalah darah segar, ya, darah segar di luar kebiasaan seorang wanita, di luar kebiasaan seorang wanita, dan ini disebabkan ya terputusnya urat, ya, urat yang terputus. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau memberikan definisi istihadhah dengan darah yang terus keluar dari seorang wanita dan tidak terputus selamanya atau terputus sehari dua hari, ya, dalam sebulan. Ya, ini darah istihadhah yang disifatkan oleh para ulama. Dan perbedaan darah istihadhah dengan darah haid, nanti ini juga akan kita singgung di babnya, ya. Di bab masalah haid nanti akan kita singgung juga, tapi ini sebagai pendahuluan anak kasih dulu, ya. Perbedaan antara darah istihadhah dengan darah haid. Darah haid dia merupakan darah alami, ya. Dia biasa dialami wanita yang normal dan keluarnya itu dari rahim. Sedangkan darah istihadhah keluar karena pecahnya urat. Jadi sifatnya tidak alami. Jadi tidak mesti dialami setiap wanita. Jadi tidak mesti setiap wanita mendapatkan darah istihadhah. Serta keluarnya apa? Darah istihadhah ini dari urat yang ada di sisi rahim. Tapi kalau apa? Darah haid itu keluar dari rahim. Ya. Kemudian berbeda juga dari sisi warnanya. Darah haid umumnya itu hitam. Umumnya warnanya hitam. Kalau darah istihadhah umumnya dia darah yang segar. Iya, darah yang segar. Kemudian dari tingkat kelembekannya juga, ya, kelunakan dan kerasnya, ya. Darah haid sifatnya itu keras, ya. Sedangkan istihadhah itu lunak, agak encer. Darah haid itu agak mengental. Nah, kemudian dari sisi aromanya juga, ya, aromanya darah haid itu beraroma tidak sedap, ya. Aromanya agak busuk. Nah, sebagian para ulama mereka mengatakan bahwa darah istihadhah ini membatalkan wudu. Dan ini pula diambil oleh para penulis di dalam kitab ini. Insya Allah nanti akan kita bahas, ya, apakah dia ini masuk dari pembatal wudu ataukah tidak. Tapi penulis kitab ini menyebutkan dan memasukkan bahwasanya darah istihadhah ini termasuk dari pembatal wudu. Nanti akan kita bahas di dalam babnya. Ya, nanti ini hanya sebagai pendahuluan saja terlebih dahulu. Nanti akan kita bahas di bab haid tersendiri. Ya. Kemudian di antaranya juga yang membatalkan wudu yaitu kentut, ya, yaitu kentut. Nah, jadi air kencing, ya, tinja, mani, ya, madi, darah haid, darah istihadhah, kemudian kentut baik sedikit atau banyak, maka ini membatalkan dan merusak wudu. Karena ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Au jaa ahadukum minkum minal ghaid." Ya, dan dalilnya adalah dari masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, atau salah seorang di antara kalian sedang buang hajat, maka itu membatalkan wudu. Kemudian dalil berikutnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo. Yaitu tidak diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala salat salah seorang di antara kalian ketika berhadas sampai dia berwudu. Ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dimaksud dengan idza ahdatsa, ya, maknanya adalah kentut, baik yang bersuara ataupun tidak, maka itu dapat membatalkan wudu. Ini tafsirnya dari apa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan idza ahdatsa maknanya adalah kentut, baik nang babunyi ataupun nang kada. Ya. Kemudian dalil yang ketiga, ya, yaitu adalah potongan hadis, yaitu Safwan bin Aslam radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakin min ghaitin aw baulin aw naumin, akan tetapi
wudu itu dilakukan setelah buang hajat, atau setelah buang air kecil, atau setelah bangun dari tidur. Dan juga dalil yang berikutnya yaitu ya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang sedang ragu, kepada orang yang sedang ragu, apakah keluarnya ya dari ya angin atau tidak. Ya misalnya apa, mau kentut, ya ini keluar, apakah ada orangnya ragu-ragu ini, dia masih dalam keadaan ragu, ini keluar angin apa enggak? Ya, maka orang yang ragu seperti ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya fala yansarif hatta yasma'u sautan au yajidar rihan, ya au yajidur rihan. Janganlah dia meninggalkan salatnya sampai dia mendengar ada suara atau dia mencium adanya bau. Ya, jadi ya kalau tidak terdengar, tidak juga tercium, maka dipastikan wudunya ini apa? Ya batal. Kalau bisa apa? Kalau tidak terdengar, tidak tercium, maka wudunya enggak batal. Tapi kalau sudah terdengar bunyinya, meskipun baunya kadida, ya tetap batal. Ya, baunya kadida, ya nyari suaranya sing apa? Silent misalnya kan? Ya mode silent, tapi baunya seruangan, ya sama aja batal juga. Ya intinya seperti itu ya. Nah, maka ini dalam rangka bahwa sesuatu yang yakin itu ikhwah tidak akan hilang hukumnya hanya karena ragu-ragu. Karena di sana ada sebuah kaidah yang disebutkan para ulama, al-yakin la yazulu bisyak. Ya, al-yakin la yazulu bisyak, sesuatu yang sudah diyakini maka tidak akan hilang dengan apa? Adanya keraguan-raguan. Dan ini ya sering banyak dirasakan oleh banyak orang ya. Ya kayak keluar angin tapi kada keluar angin, ya kan? Ya. Jadi baunya kada tercium ya. Tapi pena ada keluar tapi pena kada gitu kan. Maka ini yakin ya bahwasanya itu ya masih terjaga wudunya. Tapi memang sudah ada terasa, memang sudah ya baunya keluar, ya anginnya berbunyi sing nyaringan ya. Ya, jangan ditunda-tunda lagi. Wah, tanggung sholat tinggal serakaat aja lagi nih. Ya bayar baunya aja nang keluarnya nggak ada apa-apa ya kan. Nggak batal puasanya, sholatnya batal, nggak boleh ya. Taib. Nah, maka ini diantaranya ya. Kemudian yang berikutnya, sudah masuk waktu isya ya kak? Ayo, ya sudah masuk waktu isya. Insyaallah untuk membatal wudhu ini kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Alhamdulillah kita bahas pada pertemuan malam hari ini terkait dengan sunnah-sunnah berwudhu, dan juga sedikit kita bahas terkait tentang apa pembatal wudhu ya, diantaranya keluar dari dua jalan ya, yaitu kubul dan dubur ya, baik itu berupa ya air kencing atau apa berupa kotoran, air mani ya, kemudian madi, kemudian darah istihadhah, kentut. Maka ini juga kita sudah bahas ya, mudah-mudahan insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.